Selamat pagi rekan-rekan trader, ketemu lagi dengan Eko Trijuni di Weekly Outlook untuk tanggal 23 sampai 27 Maret 2020. Sekarang hari Senin tanggal 23 Maret 2020 pukul 9.08 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum kita masuk ke peluang yang bisa kita manfaatkan pekan ini, saya mau ajak dulu rekan-rekan untuk sedikit review dan preview untuk faktor-faktor fundamental di market. Minggu lalu kita tahu bahwa masih banyak turmoil ya di market ya yang menyebabkan harga-harga anjlok. US dollar masih menguat di sepanjang pekan kemarin. Kita bisa lihat itu diikuti oleh pelemahan euro, pound sterling, yen, bahkan gold juga melemah. Oil jangan ditanya lagi, ternyata perang harga antara Saudi dengan Rusia itu masih berlangsung. Rusia mengatakan kami tidak takut gitu ya, lebih kurang bilang gitulah. Nah, kita bisa lihat bahwa harga minyak kemarin sempat jatuh ke level support sekitar 20-an ya, dolar per barel, 19, sekian atau 20-an. Untuk WTI, West Texas Intermediate, atau US Crude Oil. Nah, kita lihat, selain itu, kita mau lihat nih, kalau kita lihat di data fundamental untuk sepanjang pekan ini, kita lihat data dari kawasan Euro, itu mayoritas, bukan mayoritas ya, kalau kita lihat sini semuanya, ini memperlihatkan data yang pesimis untuk kawasan Euro. Kita lihat dari French Flash Services PMI, dari 52,5 nanti hari Selasa, diperkirakan turun ke 39,6, yang German Flash Manufacturing PMI juga dari 48 diperkirakan turun ke 40. Dan kalau kita lihat sepanjang hari Selasa, data dari kawasan Euro itu cenderung pesimis. Demikian juga data dari Inggris. Flash Manufacturing Services dan PMI-nya terlihat pesimis juga dari 51,7 ke 45,1, yang service-nya dari 53,2 ke 45. Nah, yang menarik adalah data dari Amerika pun ternyata pesimis juga dari 50,7 ke 45,1 untuk flash manufacturing PMI-nya. Jadi tapi kalau kita lihat pada dasarnya secara umum data-data dari kawasan Euro dan Inggris ini cenderung proyeksinya pesimis ya, rekan-rekan. Jadi saya kira kalau kita membaca berdasarkan data fundamental ini, ada kemungkinan untuk euro dan pound sterling di pekan ini masih akan berada di bawah tekanan. Tapi nanti coba kita lihat tinjauan teknikalnya juga. Nah, yang tidak kalah menariknya adalah nanti di hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat. Inggris akan kembali mengumumkan keputusan kebijakan moneter mereka. Dalam hal ini suku bunga. Diperkirakan mereka akan tetap mempertahankan di 0,1%, tapi kita ingat di pekan lalu ramai sekali Fed mengadakan pertemuan, mereka juga beberapa waktu lalu melakukan pemangkasan suku bunga dalam unscheduled meeting. Kalau kita bisa katakan itu pertemuan darurat lah ya. Dan cukup besar pemangkasan suku bunganya mereka lakukan 2 kali. European Central Bank juga melakukan pemangkasan suku bunga sampai ke area negatif. Kemudian Bank of England juga terakhir melakukan pemangkasan suku bunga. Ini kalau kita lihat dengan keputusan bulat 99-nya memutuskan untuk melakukan perubahan suku bunga dan cukup besar dari 0,25% ke 0,1%. Oke, nah apakah di hari Kamis nanti mereka akan kembali melakukan pemangkasan suku bunga atau tidak, kita tidak tahu. Tapi kita perlu bersiap-siap walaupun untuk sementara forecast-nya mereka tetap akan mempertahankan tingkat suku bunga acuan di 0,1%. Terakhir untuk hari Kamis, pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, ada data high impact juga dari Amerika. Dan ini luar biasa, rekan-rekan. Unemployment claims, atau yang biasa dikenal juga dengan nama initial claims, yaitu adalah klaim semacam kita bisa katakan mengajukan diri sebagai pengangguran untuk mendapatkan benefit atau tunjangan dari pemerintah Amerika Serikat, itu jumlahnya meningkat lebih dari 100% loh. Dari 281.000 di hari Kamis yang lalu, 2 minggu yang lalu, kemudian untuk Kamis ini, bukan 2 minggu lalu, Kamis lalu ya, seminggu yang lalu, untuk hari Kamis ini diperkirakan jumlahnya meningkat menjadi 750.000, sebesar 750.000 yang mengajukan klaim pengangguran itu.
Ini angka yang luar biasa besar, kita akan lihat. Jadi saya perkirakan pekan ini akan banyak fluktuasi di market dan itu bisa kita manfaatkan untuk mengambil peluang. Nah, kita lihat lagi tinjauan secara teknikal di euro ya terutama ya. Kita lihat di euro itu sekarang lagi berada di area support. Kalau kita lihat tinjauan mingguannya, kita ambil time frame 4 jam. Kita punya support di 1.06377 dan dia sedang berada di area support dan kita bisa melihat walaupun tipis ada potensi bullish divergence di stokastik 4 jam. Oke. Dan bullish divergence ini akan terkonfirmasi apabila dia naik ke atas 50 si stokastiknya. Tapi kalau itu terjadi ada kemungkinan kita akan melihat kemungkinan kita bisa katakan koreksi ya. Koreksi naik kemana kira-kira mungkin kita ambil area resistennya saja untuk pekan ini. Resisten yang disediakan oleh Fibonacci retracement itu kisaran 1.08664 sampai 1.10076. Jadi di area ini nanti ada kemungkinan pullback atau koreksi ke situ, tapi nanti kalau sampai di area situ kita bisa cari lagi konfirmasi sinyal bearish di sini, di area ini, karena secara umum biasnya masih bearish untuk Euro USD di minggu ini. Apalagi kita sudah bisa melihat bahwa ada dead cross di exponential moving average 50 dan exponential moving average 100 di time frame 4 jam. Nah, kalau nanti kita berhasil mendapatkan konfirmasi sinyal bearish di area ini, ada kemungkinan Euro USD akan kembali turun atau Euro akan kembali melemah kemungkinannya sampai ke 1.07790 kembali ke 1.06377. Tapi kalau ternyata nanti dia break ke atas 1.10076, kita bisa bersiap untuk melihat kemungkinan pergerakan naik dengan sasaran di 1.10950 sampai 1.12363. Oke, itu untuk Euro USD. Yang tidak kalah menarik adalah gold. Yuk kita lihat bareng-bareng. Kalau kita lihat, gold juga kemarin itu tertahan di area support yang berada di 1451.17. Dia berusaha koreksi, tapi masih tertahan di area resisten 1510.63. Walaupun, kalau kita berhasil mendapatkan konfirmasi sinyal bullish lagi sebelum harga tembus ke bawah 1451.17, ada kemungkinan kita akan melihat koreksi sampai setidaknya ke area 1547.42. Nah, masalahnya kemudian adalah area resistennya berada di sini rekan-rekan. Nah, overlap juga dengan area exponential moving average yang kita bisa lihat 50 dan 100. Nah, jadi nanti untuk alternatif lainnya kita bisa coba cari apakah nanti di area resisten ini 1547.42 sampai 1606.89 ada konfirmasi sinyal sell atau enggak. Kalau ya, ada kemungkinan emasnya bakal melemah lagi ke 1510.63 sampai 1451.17. Sebaliknya, kalau dia berhasil break ke atas 1606.89, ada kemungkinan harga emasnya akan menguat dulu ke 1643.68 sampai 1703.14. Oke, itu untuk gold di pekan ini kemungkinannya seperti itu. Nah, untuk oil gimana? Kita tadi sudah singgung oil dengan adanya isu virus corona yang dikhawatirkan akan menurunkan permintaan minyak dunia, terutama dari China. Kita tahu bahwa China sudah recovery, tapi permintaan oilnya kita belum tahu, maka akan recover juga kita tidak tahu. Kemudian ditambah lagi oleh ketidaksepakatan Rusia dalam pertemuan OPEC yang lalu, di mana dia tidak mau sepakat untuk memangkas lagi produksi minyaknya, dan itu direspon oleh Saudi dengan menyatakan akan menggenjot produksi minyak mereka hingga 10.000 barel per hari, dan ini memicu dalam tanda kutip perang harga minyak antara Saudi dengan Rusia. Apakah benar terjadi kita tidak tahu, tapi rumor yang berkembang di pasar seperti itu. Dan itu diikuti oleh pelemahan harga minyak luar biasa sampai ke kisaran 20-an dolar per barel atau 19, sekian kalau menurut platform Forex IMF. Next seperti apa? Kita tinggal tarik aja lah. Oke, kita punya support berarti di kisaran 19.75. Ambil 19. Stokastik di weekly, ini long term sekali, itu sudah oversold. Dan kita tahu bahwa rata-rata ongkos produksi minyak dunia per barelnya itu di kisaran 20 dolar per barel. Ini sudah nyampe nih. Untuk Saudi ini masih oke, karena Saudi ongkos produksinya sangat rendah. Itu kisaran 9, 8 sampai 10 kalau nggak salah per barelnya, dolar per barel. Tapi untuk produsen lain ini sudah
sudah harus waspada ya, karena ongkos produksi mereka mungkin jauh di atas level tersebut. Jadi rata-rata 20-an, 30-an per barel untuk ongkos produksinya. Nah, sekarang dia sudah di area support, stokastiknya oversold. Jadi kalau kita berhasil mendapatkan konfirmasi sinyal bullish di oil sebelum harga tembus ke bawah 19, ada kemungkinan kita akan melihat potensi up ke 30,8 sampai 37,64 dolar per barel. Oke. Tapi seandainya yang terjadi adalah penembusan ke bawah 19,75, dalam beberapa bulan ke depan mungkin kita akan melihat kisaran 15 sampai mungkin bahkan 10 dolar per barel. Oke, jadi itu untuk oil di pekan ini. Kita sudah bahas gold juga, kita sudah bahas euro juga, ya, cukup menarik. Sekali lagi, batasi resiko Anda dengan menggunakan stop loss salah satunya. Ada banyak risk management tool, tolong dimanfaatkan, dan atur modal Anda agar tidak overtrade, jangan sampai menggunakan lot terlalu besar, benar-benar diatur. Dan jaga kesehatan dalam kondisi wabah penyakit seperti ini. Mudah-mudahan kita tetap bisa sehat dan tetap bisa profit. Selamat pagi, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.